Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, yaitu kelompok Az-Zikr kelas 10-4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hifzu Almal. Untuk mengetahui selanjutnya, simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anasya Fratikarani, absen 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrivita Nurayati dari absen 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Madina Antonia Putri dari kelas 4, nomor absen 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Nurafandi dari X4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Naila Aurora, absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fajriah dari kelas 10-4, absen nomor 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Aulia, kelas 10-4, absen 30. Pengertian Hifzu Amal. Hifzu Amal atau memelihara harta adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping memerintahkan mencari harta tersebut, proses dan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta benar-benar harus halal. Begitu pentingnya masalah harta. Al-Quran memerintahkan semua pihak yang melakukan hutang piutang agar mencatatnya. Catatan ini sangat penting untuk bukti keduanya dan sebagai alat mengingat atau transaksi yang pernah dilakukan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan dengan fadlullah yang artinya karunia Allah sebagai ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaqu min fadlillahi waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 10. Kedua, Islam melarang keras monopoli, penimbuan, pemborosan, dan sentralisasi kekuatan ekonomi pada satu kelompok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum
yahjurun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas, dan mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 34 dan 35. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ihtaqara ta'amin arba'ina lailata faqad bariya minallahi ta'ala wa bariyallahu ta'ala minhu wa aima ahla ardatin asbaha minhu ra'un ja'i faqad bariyat minhum zimmatullahi ta'ala." Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, maka ia telah berlepas diri dari Allah, juga berlepas diri darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Contoh dari hifdzul alma. Yang pertama, menabung. Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, jangan boros atau konsumtif. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Yang ketiga, menghindari hutang. Barang siapa hutang uang kepada orang lain dan berniat untuk mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi barang siapa yang mengambilnya dengan niat akan membinasakan, tidak membayar, maka Allah akan merusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat hifdzul alma. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan diri, baik kebutuhan untuk ibadah sebagai contoh, untuk biaya haji, atau untuk memenuhi kebutuhan pendukung ibadah berupa kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, harta yang diberikan kepada orang lain, manfaat agama yang diberikan kepada orang lain, harta yang dipergunakan kepada fakir miskin, itu demikian banyak dan beragam. Dampak negatif dari hifdzu al-ma'al yaitu pertama riba, kedua tidak ingin bersedekah, ketiga korupsi, keempat menipu, dan kelima tindakan tercela yang lainnya. Kedudukan dan fungsi. Kedudukan hifdzu al-ma'al dan fungsinya, syariat Islam menetapkan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah merupakan anugerah Allah Ta'ala yang diperuntukkan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan kehidupan manusia sendiri. Pada hakikatnya, harta adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia sebagai amanat untuk dibelanjakan atau tasyaruf dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga manusia dalam memanfaatkan harta kekayaan dibatasi dengan aturan-aturan Allah melalui hukumnya, karena Allah lah yang memiliki segala sesuatu di bumi ini, sedangkan manusia sebagai pemilik pemanfaatnya. Kesimpulannya, kita senantiasa mencari penghasilan yang halal dan jauhkanlah penghasilan
penghasilan yang membawa mereka ke nerakanya Allah Ta'ala, yaitu yang mengarahkan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maka dari sini perintah Allah Ta'ala kepada umatnya senantiasalah menghasilkan dari sumber yang halal dan tidak mengambil penghasilan dari sumber yang haram. Allah senantiasa memberikan hukum dengan seadil-adilnya yang bermanfaat bagi manusia. Jika manusia memakan makanan yang haram akan menghasilkan dampak yang buruk bagi diri seorang manusia, dan kita jangan lupa untuk melakukan sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.